Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami sahabat Al-Anji. Pada hari ini kita ada kegiatan luar biasa, yang mana di masa Al-Anji ada yang bisa memberikan, dipersembahkan untuk warga, yaitu pengetahuan tentang koperasi. Dan kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan beliau yang sudah sukses memimpin sebuah koperasi di daerah wilayah Kelapa Nunggal. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar nih, Pak. Ya. Bapak, kalau dari pemaparan tadi kan kita bisa melihat bagaimana Bapak sukses membawa sebuah koperasi di Kelapa Nunggal yang bisa membantu juga kepada warga sekitarnya. Apa sih yang kira-kira berguna sekali buat warga di Kelapa Nunggal untuk koperasi itu? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi koperasi ini sebagai wadah di mana ekonomi itu bergerak. Koperasi kuat kalau anggotanya memang aktif. Dan dengan ada koperasi ini salah satu solusi mengentaskan persoalan di masyarakat seperti pinjol, seperti judol, bank keliling, dan juga sejenisnya yang itu sangat memberatkan masyarakat, membebani masyarakat. Ada masyarakat yang pinjam nggak seberapa tapi harus jual rumah, harus pisah dengan keluarganya. Ini kan sangat membahayakan buat kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat. Koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi. Koperasi kuat kalau anggotanya aktif, ya kan? Aktif menyimpan, aktif juga bagaimana mengelola, mengembangkan dana itu. Ya, bagi yang berkelebihan dana bisa menyimpan, bagi orang yang membutuhkan dana bisa meminjam. Tentunya ada take and give. Yang minjam juga harus jaga kepercayaan dengan mengembalikan secara benar. Ya, insya Allah. Dan yang membantu juga mempunyai nilai, membantu orang yang membutuhkan dengan tidak mengurangi dana mereka, dana yang minjam. Itu yang selama ini coba kami kembangkan. Dan alhamdulillah berkat dukungan semua anggota, semua masyarakat, koperasi tetap eksis 18 tahun berjalan ini. Mengingat tadi bahwa kepercayaan nih, karena kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat di media massa, media televisi dan begini, banyak koperasi yang ternyata hanya sebagai alat untuk menipu atau gimana. Itu bagaimana tipsnya agar kita jangan sampai tertipu juga seperti mereka? Ya, memang ini banyak beredar koperasi bodong dan sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana mencari orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, dan juga orang yang punya kompeten. Nggak cukup dia hanya sekedar jujur, tapi juga dia mempunyai kompetensi. Dengan apa? Dengan melakukan sertifikasi kepada calon pengurus, atau nanti pengurus yang akan melakukan mengurusi koperasi ini harus bersertifikat. Tadi utamanya dia punya jujur. Paling penting ketika kami di koperasi Pribumi ini, yang kami rekrut itu orang-orang yang pertama kali orang jujur, orang mana? Mungkin pendidikannya SMA, tapi kan bisa berkembang. Kita ikut pelatihan dan ikut sertifikasi supaya ketika dia jadi marketing, ketika jadi teller, dia berkompeten dan dia jujur. Karena ketika dia jujur, ada trust dari anggota, dari masyarakat, ada kepercayaan dia untuk menyimpan, ya, untuk juga meminjam. Oh, kalau dia menyimpan, oh, dana saya aman karena dikelola oleh orang yang amanah, orang yang jujur. Tapi kalau orangnya nggak amanah, jujur, yang terjadi penipuan, penggelapan, memperkaya pengurusnya, memperkaya manajernya dan sebagainya. Alhamdulillah 18 tahun berjalan kami tetap eksis. Mungkin harapan apa yang bisa disampaikan ketika kita jamaah di Masjid Al-Anji dan sekitarnya mungkin ingin gitu, atau ingin mencoba mendirikan, ataupun ya harapan-harapan atau mungkin yang bisa disampaikan? Ya, harapan saya semakin banyak koperasi atau sejenis itu makin baik. Berarti makin banyak solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Intinya apa? Bersatu, kompak, ya kan? Dan juga saling percaya dengan pengurus DKM, dengan pengurus RT RW, sehingga ada sebuah sinergi, ada sebuah kolaborasi antara pemerintahan dan juga pengurus DKM.
ini antara umaro dan juga ulama, sehingga masyarakat merasa diayomi, masyarakat juga merasa dinaungi, masyarakatnya kompak dan juga percaya kepada nanti yang pengelola. Jadi insya Allah kalau koperasi atau sejenisnya berdiri di tempat ini, di perumahan Pulau ini, insya Allah paling tidak menyelesaikan persoalan yang ada gitu, walaupun nggak semuanya, ya sebagian gitu ya di persoalan masyarakat ini. Saya berharap dan sangat percaya sekali dengan keputusan DKM yang ada ini bisa terbentuk sebuah wadah. Ya harus dicoba, ya dari skala kecil aja, mungkin RT kah atau jamaah DKM dulu dah, ya dengan berapa orang dulu. Ini emang harus diinisiasi supaya kita bisa melangkah ke depan lebih baik lagi. Demikian. Sahabat Al-Anji, beliau adalah di samping juga ketua dari pengurus koperasi, tapi beliau juga adalah salah satu anggota dewan untuk Kabupaten Bogor. Nah, saya juga ingin bertanya nih, tentunya sebagai dari bagian pemerintahan, kira-kira yang bisa hadir ketika kita ada koperasi, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, pemerintah dalam ini memfasilitasi pendirian koperasi. Misalkan kalau ada anggota masyarakat yang ingin koperasi, kami sebagai anggota dewan insya Allah siap memfasilitasinya, sehingga terjadi tuh legalnya. Karena kan harus ke notaris, harus pengurusan Kemenham dan juga dinas koperasi. Kalau memang masyarakat sekitar masjid ini siap, insya Allah akan kami fasilitasi. Baik, terima kasih Pak Haji Soleman. Mudah-mudahan Bapak sukses terus dan selalu amanah menjadi anggota dewan di Kabupaten Bogor. Apalagi kita di Kabupaten Bogor. Iya. Bagaimana Kabupaten Bogor Timur rencananya? Mudah-mudahan Mekah secepatnya. Amin. Terima kasih. Ini kan sebuah kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan. Karena semakin dekat itu semakin cepat pelayanan. Kira-kira tahun berapa? Saya nggak bisa prediksi ya. Harapannya makin cepat makin baik. Ya. Mudah-mudahan amin. Karena semakin kita percepat, semakin maju juga untuk Kabupaten Bogor. Bangunan. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan itu tidak terakhir kalinya beliau berkunjung di Masjid Al-Anji. Ya. Mudah-mudahan sering. Ketika nanti ada masyarakat yang membutuhkan, saya hadir. Amin. Terima kasih. Insya Allah. Dan ya, kalau Bapak pengen lihat-lihat Masjid Al-Anji, boleh ada YouTube-nya kok. Al-Anji. Sambil iseng lihat. Terima kasih. Ya. Dan kembali kita bergeser ke pemangku wilayah di RW 25, yaitu Bapak Agus Wahyudi. Pak Agus. Ya Pak. Ini adalah pertama kali kita mencoba menghadirkan beliau yang paham di tentang koperasi, dan tadi juga sudah disampaikan bagaimana cara berkoperasi, terus manfaat-manfaat koperasi. Kira-kira untuk RW 25 gimana Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada DKM Al-Anji, ya, bahwasanya Masjid Al-Anji bukan hanya sebagai sarana ibadah, ritual, tetapi juga menjadi sarana untuk menyelesaikan atau memerhatikan keresahan-keresahan atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu seperti terlibatnya judi online, kemudian pinjaman online, dan terjebak di seperti bank keliling yang menjadi keresahan-keresahan kita di masyarakat sehari-hari. Tentunya dengan adanya kegiatan bekerja sama dengan koperasi simpan pinjam syariah ini, ya, semoga menjadi solusi, dapat memberikan solusi kepada masyarakat, khususnya warga RW 25, bahkan lebih kecil lagi kepada jamaah Al-Anji, ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, ya, dengan jalur yang diridhoi Allah seperti syariah seperti ini. Ini saya sangat menyambut baik sekali kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, mungkin seperti itu. Nah, kedepannya mungkin ini hanya gambaran, ya, bayangan kalau misalkan kita di RW 25 dengan skup 1 RW atau skup 1 RT, bahkan 1 DKM itu mau mengembangkan koperasi, itu sangat baik sekali. Saya pasti mendukung, mau di skup yang mana, mau dari DKM, RT atau RW. Nah,
pasti saya akan melakukan support yang sebisa saya, semaksimal mungkin. Nah, karena itu dampaknya sangat baik sekali buat masyarakat tentunya. Baik, terima kasih Pak RW. Mudah-mudahan kita tidak berhenti di sini. Amin. Kita punya plan-plan agar koperasi benar-benar berdiri ada di RW 25. Insya Allah. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi begitu kita udah berbincang-bincang dengan salah satu pengurus, juga dengan pengurus RW 25. Kita kembali coba untuk berbincang dengan Ustadz Sambas, beliau pengurus DKM Masjid Al-Anji yang juga penyelenggarakan adanya kegiatan di hari ini. Ya, kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz Sambas LCME. Beliau adalah pengurus DKM. Ustadz, tadi kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari yang sudah berpengalaman di koperasi bertahun-tahun, bahkan omsetnya udah miliaran. Betul. Dari sisi mungkin dilihat syariatnya kita untuk koperasi itu seperti apa? Ya, tentu kita pun dari pengurus Masjid Al-Anji sebelum mengundang, sebelum meminta beliau beserta tim mempresentasikan programnya, kita sudah mempelajari 2 bulan bahkan sebelum yang hari ini, profiling segala macam, dan alhamdulillah kita kemudian yakin ini adalah salah satu hal yang bisa kita jadikan sebagai tawaran solusi ke warga, bahwa simpan pinjam dengan sistem koperasi berbasis dengan syariat itu adalah yang paling tepat untuk kita. Legalitasnya oke, kemudian dari sisi pendekatan syariatnya juga sangat tepat, karena mereka juga ada namanya Dewan Pengawas Syariahnya di koperasinya. Ini yang menjadi keyakinan kita untuk kemudian mereka bisa kita undang dan hadir di sini. Ditambah lagi adalah praktisi dalam regulasi pembuatan aturan di Kabupaten Bogor ini, yaitu sebagai anggota amanah di legislatif Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Tingkat 2 Kabupaten Bogor. Jadi ini tepat. Nah, maka saya sangat tidak lagi ragu-ragu untuk mengajak kepada jamaah warga. Ini kami tawarkan kepada jamaah, kepada warga masyarakat, pilihan solusi untuk tidak terus terjebak ke dalam praktek-praktek yang meresahkan masyarakat. Seperti yang disampaikan, ada judul, ada yang meresahkan lah semuanya. Ada juga bank yang tidak resmi gitu. Dan insya Allah dengan praktek legal dan bersyariat ini sebagai solusi buat semua, insya Allah. Seperti yang kita tahu semua bahwa masjid sekarang sudah bergeser bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual. Nah, apakah tidak mungkin nih kedepannya di Al-Anji juga kita udah banyak, karena masjid-masjid di luar Al-Anji yang memang di situ adalah sebagai pusat atau komando untuk ekonomi. Ya, betul. Dan kita memang punya mindset, alhamdulillah sejak awal, masjid itu bukan hanya tempat untuk menjalankan ibadah ritual atau mahdoh, tetapi lebih dari itu, sebagaimana Rasul memberikan teladan kepada kita, masjid itu sebagai basis untuk membangun semua sektor dalam kehidupan, dari sisi rohani dengan ibadah mahdoh, ekonomi tadi, pasar yang beliau sampaikan tadi, kemudian juga pendidikan, sosial, budaya, dan seterusnya, menyambut tamu, sebagainya itu di masjid zaman Rasulullah. Kita ingin masjid ini betul-betul jadi sentral kegiatan masyarakat, sentral edukasi, memberikan penyuluhan, bimbingan, pencerahan kepada warga masyarakat agar kita ini insya Allah bangsa Indonesia memiliki kesiapan untuk maju, bersaing dengan masyarakat yang lainnya, dan kita memulainya secara bertahap dari masjid ini, insya Allah. Mungkin 2 kata atau 1 kalimat yang tepat dari masjid kita bangkit, Ustaz. Dari masjid kita bangkit. Terima kasih. Demikian sahabat Al-Anji, ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, dan acara hari ini alhamdulillah cukup lancar, yang mana ini adalah tugas kami juga sebagai pengurus DKM untuk tetap memberikan program-program kepada jamaahnya agar apa yang kita harapkan
memberikan solusi-solusi yang membuat mereka adalah permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar Masjid Al-Anji. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, share, and like untuk mengikuti terus Al-Anji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.